Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan mereview buku Aldenatra bab keempat dengan judul Laki-laki Kesepian. Bab ini diawali dengan cerita geng motor Aldaxgar, di mana geng motor Aldaxgar bergegas untuk menghampiri atau berkunjung ke markas 1, di mana markas Aldaxgar terbagi menjadi dua. Markas 1 yaitu markas inti yang dihuni oleh ketua dan anggota-anggota lama Aldaxgar, dan markas 2 yaitu dihuni oleh anggota biasa atau anggota baru dan ketua baru. Geng motor Aldaxgar berkunjung ke markas 1 dengan tujuan untuk menanyakan perkembangan temannya yang hilang. Tapi sesampainya di markas 1, anggota Aldaxgar malah fokus dengan kegiatannya masing-masing. Aldenatra pun malah menanyakan hal atau bagaimana agar tidak selalu memikirkan wanita atau perempuan yang selalu mengganggunya, yaitu Gina. Tapi temannya memberi saran dengan permainkan sajalah Gina. Tapi Aldenatra merasa bingung dengan kata mempermainkan. Keesokan harinya di sekolah, terlihat anak-anak SMA Gelora berkerumun di tengah lapangan. Di tengah lapangan itu, terdapat siswa yang sedang bertengkar. Melihat kejadian itu, Gina merasa kepo, siapa sih yang bertengkar? Pada saat Gina menghampiri lapangan olahraga tersebut, ternyata yang bertengkar adalah Aldenatra. Gina berinisiatif untuk memisahkan Aldenatra yang sedang bertengkar, tapi dicegah oleh teman-temannya karena dapat melukai dan mencelakai Gina. Tapi Gina kekeh ingin memisahkan pertengkaran tersebut. Pada saat di tengah lapangan, Gina memisahkan pertengkaran Aldenatra. Aldenatra sontak langsung menghentikan pukulan kepada siswa lain karena melihat Gina. Setelah itu, Gina menghampiri Aldenatra untuk bilang jangan bertengkar di sekolah karena terlihat buruk. Tapi Aldenatra merasa kesal atas ungkapan Gina tersebut dan langsung saja pergi dari lapangan olahraga tersebut. Setelah pergi dari lapangan, Aldenatra bergegas untuk ke kelas. Pada saat di perjalanan ke kelas, Aldenatra bergumam dalam hatinya untuk mengikuti saran dari temannya agar mempermainkan Gina. Setelah sampai di kelas, Aldenatra mengikuti pembelajaran matematika. Tapi saat di tengah pembelajaran, Aldenatra tertidur pulas karena bosan dengan pembelajarannya. Pada saat terbangun, Aldenatra langsung ditunjuk oleh gurunya untuk mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Langsunglah Aldenatra bergegas ke depan untuk mengerjakan tugas yang ada di papan tulis. Tapi siapa sangka Aldenatra bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh gurunya dan kembali ke tempat duduknya. Pada saat mengecek jawaban Aldenatra, ternyata jawaban yang ditulis Aldenatra di papan tulis benar semua. Gurunya takjub dan tidak menyangka bahwa Aldenatra yang kerjaannya tidur di kelas bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh gurunya. Tapi Aldenatra senyum-senyum di bangku kelasnya karena melihat gurunya yang percaya aja bahwa Aldenatra bisa mengerjakan tugasnya. Padahal Aldenatra hanya menyalin kunci jawaban yang terbuka di meja gurunya. Keesokan harinya, para orang tua dipanggil ke sekolah karena anak-anaknya melakukan ulah di sekolahnya. Apalagi Aldenatra yang sudah melakukan kesalahan di sekolahnya. Dipanggillah ayah Aldenatra ke sekolah, dan disitulah Aldenatra merasa kesal lagi kepada ayahnya karena ayahnya selalu benci kepada Aldenatra karena bakat Aldenatra yang tidak terlihat dan menyalahkan atas kematian ibunya. Setelah itu, Aldenatra tidak sengaja bertemu dengan Gina di sekolah yang ingin masuk ke dalam kelas. Di situ Aldenatra menghentikan Gina dan langsung saja mengajak Gina untuk pulang sekolah bareng. Tapi Gina tidak mau dan menggelengkan kepalanya. Tapi Aldenatra dengan kekeh menjawab bahwa ini bukan pertanyaan mau atau tidak, melainkan ajakan yang harus ditepati oleh Gina. Setelah pulang sekolah, Gina terpaksalah pulang ke rumahnya bersama Aldenatra. Tapi saat sampai di rumahnya, Gina langsung menyuruh Aldenatra untuk pergi. Tapi Aldenatra malah langsung membuka gerbang rumahnya dan berdiri di depan rumahnya. Gina yang bisik-bisik kepada Aldenatra untuk segera pergi karena tidak mau ibunya melihat bahwa ada seorang laki-laki di depan rumahnya. Tapi hal itu malah diketahui oleh ibunya. Ibunya sudah ada di depan rumah Gina, dan Gina tidak menyadari itu. Langsung saja dikasih tahu oleh Aldenatra bahwa di belakangnya sudah ada ibunya. Maka disuruhlah masuk oleh ibunya. Aldenatra yang langsung salim kepada ibunya dan masuk ke dalam rumah. Setelah di rumah, ibunya membuatkan minuman untuk Aldenatra dan menanyakan apakah ini teman Gina yang selalu diceritakan oleh Gina. Mendengar hal itu, Aldenatra merasa bahwa Gina itu selalu menceritakan sosok dirinya kepada ibunya. Maka Aldenatra merasa GR karena selalu diceritakanlah oleh Gina kepada ibunya.
Pada saat ibunya mengasihkan makanan kepada Aldenatra, tidak mau makan dengan sendiri, melainkan mau disuapi oleh Gina karena Gina sekarang sudah resmi menjadi pacarnya. Gina merasa kebingungan karena Gina tidak merasa menjadi pacar Aldenatra pada saat itu. Tapi Aldenatra menjawab bahwa Gina telah menjadi pacarnya karena Aldenatra sudah mengantarkan pulang Gina. Setelah beberapa kejadian tersebut, Gina merasa kesal kepada Aldenatra karena kali ini Aldenatra lah yang selalu mengganggu Gina di kehidupan sehari-harinya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!